Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirorjo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Siang hari ini kita masih membahas berkaitan dengan 3 karyawan Soekarno-Hatta yang dipecat usai menjemput dan mencium tangan Habib Bahar. Ini ada judul Habib Bahar melawan usai 3 petugas Afsek dipecat buntut pengawalan. Dilansir dari Detik News. Kalau melihat dari judulnya ini nampaknya sangat bombastis ya. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Bukan melawan tapi memberikan pembelaan. Mungkin tepatnya seperti itu ya. Jadi ya bagaimanapun juga sesuatu yang sangat wajar. Seorang Habib Bahar bin Smith kemudian memberikan pembelaan. Ya, memberikan pembelaan. Tentu ini sesuatu yang lumrah. Bagaimana tidak ketika ada seseorang karena bakti gitu kan. Atau karena takzim. Kemudian melakukan kebaikan. Tetapi pada akhirnya justru berbuntut kepada pemecatan. Ya tentu secara psikologis, secara ya beliau pasti secara psikologis, secara pemikiran ya tentu ya siapapun itu gitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang menurut saya sangat wajar sekali. Jakarta 3 petugas aviation security Afsek yang mengawal dan mencium tangan Habib Bahar bin Smith saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dipecat. Habib Bahar pun melawan untuk membela 3 petugas yang dipecat tersebut. Ya, jadi seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, ya ketika karyawan tersebut dipecat dan itu setelah videonya beredar kemana-mana. Ya, jadi peristiwanya awal bulan Maret, tetapi kemudian baru beberapa waktu yang lalu, kemudian karyawan ini dipecat dengan alasan. Ya tentu alasan ini ya kita tidak ini ya apakah ya alasan bisa dipas-paskan ya. Meninggalkan tugas dan tidak melapor kepada atasannya. Ya. Nah kita lanjutkan. Pemecatan 3 petugas Afsek berawal dari beredar video viral menjemput dan mendampingi Bahar bin Smith yang baru turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Tak hanya mengkawal, ketiga petugas terlihat bergantian mencium tangan Habib Bahar bin Smith. Ya memang dalam video tersebut terlihat bahwa ketika karyawan tersebut mencium secara bergantian tangan Habib Bahar bin Smith. Ya tentu ini pun juga sesuatu yang sangat normal. Ya tentu sesuatu yang sangat biasa-biasa saja. Ya tidak ada yang tindakan yang berlebihan. Apalagi merupakan tindakan yang membahayakan. Ya. Berdasarkan peristiwa itu, PT Angkasa Pura II menegaskan setiap aviation security harus selalu mematuhi prosedur operation standar atau standar operation procedure atau SOP dari petugas. Afsek adalah memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan dengan menjalankan pemeriksaan terhadap barang dan orang. Ya. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya juga. Apakah atasan dari ketiga karyawan tersebut juga mendapatkan tegur kalau memang kemudian yang ketiga karyawan itu langsung dipecat begitu saja? Ya, tentu berbicara tentang pengawasan, ya harusnya bukan hanya ketiga itu, tetapi atasannya. Karena berbicara kelalaian, maka atasannya pun juga lalai. Ya, tapi kenapa hanya 3 orang ini saja? Ya. Nah artinya di sini pun juga ada mekanisme atau sistem yang terputus. Ya. Angkasa Pura II kemudian menilai 3 pegawai Afsek non-organik telah melakukan pelanggaran SOP serta tindakan indisipliner saat bertugas di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 3 Maret 2023. Ketika Afsek melakukan pelanggaran berat yakni meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang di mana ini bukan SOP dari Afsek, ujar
SM of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Khalid Muarti, dalam keterangan tertulis Jumat 31 Maret 2023. Ya, jadi peristiwa hukumnya ini terjadi pada hari Jumat, ya. Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2000, mohon maaf ya. Ini pada tanggal 3 Maret 2023. Dan kemudian penjelasan tentang dipecatnya atau di PHK-nya itu adalah tanggal 31 Maret 2023. Nah, menjadi pertanyaan juga bagi kita bahwa pemecatan itu tidak serta-merta kemudian dilakukan pemecatan. Ada ketentuan secara norma yang harus diikuti. Nah, ini diatur dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang tentu ini menjadi pedoman bagi kita semuanya. Di situ jelas sekali diatur dalam pasal 151, 152, 153, 154, 155. Saya akan bacakan salah satu saja, ya. Pada pasal bab 12 pemutusan hubungan kerja, pada pasal 150, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi PHK yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Jadi artinya, siapapun ketika akan melakukan PHK harus merujuk pada ketentuan normatif ini, pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, nah, kemudian juga dijelaskan pada pasal 151, pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengupayakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Jelas sekali amanat undang-undang ini tidak kemudian di PHK begitu saja, dianggap pelanggaran berat dan lain sebagainya, kemudian lantas dilakukan PHK. Nah, ini pertanyaan berikutnya, apakah sudah dilakukan klarifikasi? Apakah sudah juga dilakukan investigasi? Apakah juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap ketiganya? Apakah juga kemudian sudah dilakukan pemanggilan terhadap para saksi-saksi yang ada? Nah, kalaupun itu kemudian juga sudah dilakukan, maka apakah kemudian juga sudah merujuk pada norma ini? Ya, tentu bahwa pemerintah itu ya jelas dengan adanya undang-undang ini bukan untuk mem-PHK-kan orang, tetapi bagaimana agar ruang-ruang yang bisa diisi oleh tenaga kerja itu bisa diisi. Ya, bukan kemudian adanya ruang kerja ini, adanya potensi kerja ini, ya kan, justru kemudian dilakukan disharmonis atau pemutusan hubungan kerja. Terlepas dari keinginan daripada manajemen, tetapi seharusnya tidak langsung dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ya, ada tahapan-tahapannya. Nah, ada satu hal lagi yang perlu juga dicermati, dan ini diatur pada pasal 155, ya. Dan tentu saya tidak baca di pasal 151, ini ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan seterusnya. Saya tidak baca secara keseluruhan, tetapi yang jelas ada satu hal yang penting juga. Dalam pasal 155 huruf nomor 1, pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 batal demi hukum. Ya. Jadi batal demi hukum. Nah, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan dan lain sebagainya. Dan ini tentu tidak serta-merta, ya. Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi jelas sekali. Tidak kemudian serta-merta
atau kemudian apa keinginannya. Ya, nggak bisa seperti itu. Kita lanjutkan. Mulanya Bahar mengatakan, ini mohon maaf ya, ini karena saya baca saja di sini. Ya, mulanya Habib Bahar bin Smith mengatakan apa yang dilakukan 3 petugas AFSEC itu sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Dia menilai seharusnya 3 petugas AFSEC itu hanya diberi SP1 bukan dipecat. Ya memang harus bertahap, tidak kemudian juga langsung dilakukan pemecatan. Andai ini tidak terjadi kepada Habib Bahar bin Smith, andai ini terjadi kepada ulama-ulama yang lain atau tokoh-tokoh yang lain atau pimpinan-pimpinan negara yang lain misalkan, apakah kemudian juga dilakukan tindakan ini? Ya, kalian sewenang-wenang, mentang-mentang kalian berkuasa, kalian tidak mempedulikan mereka. Mereka adalah pecinta yang menghormati orang yang dicintainya. Apakah kalian bisa menyalahkan cinta? Okelah mereka salah melanggar SOP karena tidak ada di tempat jaga. Bukankah bisa kalian berikan SP1, SP2, SP2 peringatan, kata Habib Bahar bin Smith. Nah, sehingga ya betul, ya artinya kalau saya membaca di sini kesannya melawan, bahasanya bukan melawan, artinya akan memberikan pembelaan dan itu wajar karena tentu Habib Bahar bin Smith sebagai juga guru bagi ketiga karyawan tersebut itu juga turut merasa prihatin, ya, turut merasa kalau bahasa orang tua katakanlah terasa terluka juga karena anak-anak asuhnya katakanlah itu harus yang di bulan Ramadan ini ada persiapan lebaran yang tentu yang itu sangat diharapkan oleh keluarga. Di saat situasi yang justru menghadapi kebahagiaan, di saat yang justru harus khusyuk, ya ini ketika ini justru ya harus dihadapkan dengan jobless, ya, ketidakadanya pekerjaan. Tetapi kemarin kita juga salut oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja yang akan memperjuangkan ini dan tentu ini sesuatu yang sangat positif, ya. Bahar lalu membandingkan petugas yang melakukan pengawalan kepada artis atau tokoh, ya, kepada tokoh tidak dipecat seperti yang dilakukan kepada petugas yang mengawalnya. Bahar mempertanyakan petugas yang mengawal artis tidak dipecat. Kalau main pecat, kenapa tidak kalian pecat semua AFSEC, ya, yang mengawal artis-artis, yang mengawal para tokoh-tokoh, yang mengawal para habib-habib kiai yang dekat dengan pemerintah? Kenapa tidak dipecat satu persatu? Jawabannya, bukan karena AFSEC-nya, bukan karena pengawalnya, tetapi karena Bahar bin Smith-nya. Itu jawabnya, ujarnya. Ya, jadi ya pertanyaan kita juga sama karena sering kita juga mendengar, ya, dan kadang juga ya bagaimana para tokoh-tokoh ataupun juga bahkan artis beberapa waktu yang lalu katakanlah, ya. Nah, kalaulah kemudian ada pengawalan-pengawalan yang sama, ini kita tidak tahu bagaimana SOP-nya. Apakah harus kemudian melapor kepada pimpinan atau bagaimana, ya, dan apakah kemudian juga ini sudah dijelaskan, ya kan, dan apakah juga kemudian pertanyaan berikutnya, apakah terhadap mereka yang melakukan pengawalan seperti yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith itu juga mereka sudah melakukan koordinasi sebelumnya atau tidak, kita tidak tahu, ya. Dengan nada tinggi Habib Bahar mengaku tidak akan diam. Bahar menyatakan akan melawan siapapun yang telah memecat 3 petugas AFSEC. Mungkin lebih tepatnya memberikan pembelaan. Ya. Ingat, saya tidak akan pernah diam. Akan saya lawan. Akan saya hadapi siapapun. Ingat kalian, komisaris-komisaris akan saya lawan. Akan saya hadapi Angkasa Pura II atau siapapun yang telah melepas hak 3
Afsek mereka punya anak, mereka punya istri, kalian rampas haknya, akan saya hadapi kalian semuanya. Saya tidak akan tinggal diam, akan saya hadapi, akan saya lawan, saya tidak akan diam. Tidak, ini masalah cinta. Mereka cinta, kata Habib Bahar bin Smith. Ya, jadi ada ruang bagaimana untuk memberikan pembelaan, tapi ini menjadi bentuk perlawanan juga, dan itu juga sah-sah saja, yaitu ya tentu melalui melalui jalur pengadilan, ya kan, dan harus diajukan dulu, ya kan, karena ini kalau informasinya sudah langsung di PHK tentu harus melalui dinas tenaga kerja. Ya, kalau ini di Bandara Soekarno-Hatta, ya tentu ini masuk pada ya yurisdiksi dinas tenaga kerja mana ini, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang atau mana, ya. Tetapi yurisdiksinya adalah di sana. Baru nanti di situ akan dipanggil semua pihak, ya. Sebelum ini nanti masuk di pengadilan, ya, pengadilan perselisihan hubungan industrial, ya. Nah, ini adalah perbuatan zalim, perbuatan yang semena-mena, sewenang-wenang, kekuasaan yang disalahgunakan, SOP. Kalau memang SOP, kenapa hanya Habib Bahar bin Smith? Berapa banyak kiai-kiai, Habib-Habib, ustadz-ustadz yang dikawal oleh Afsek? Kenapa Afsek itu nggak dipecat, kata Bahar? Dan ini ada catatan kecil. Detikcom sudah menghubungi pihak bandara Soekarno-Hatta untuk meminta tanggapan atas pernyataan Bahar bin Smith, namun hingga saat ini belum ada balasan. Ya, jadi kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith, yaitu sesuatu yang sah-sah saja, yaitu menjadi satu pembelaan yang wajar-wajar saja. Ya, bahkan juga muncul pembelaan dari presiden Asosiasi atau Federasi Serikat Pekerja. Itu sah-sah saja, ya, karena memang punya hak. Dan perusahaan tidak bisa sewenang-wenang, perusahaan tidak bisa serta-merta kemudian melakukan pemecatan begitu saja, ya. Karena semuanya diatur oleh undang-undang, dan undang-undang itu diatur untuk memberikan frasa keadilan di situ, ya. Jangan sampai nanti asal melakukan tindakan-tindakan secara sepihak. Tentu PHK secara sepihak ini tidak diinginkan, baik oleh pekerja sendiri dan tentu juga oleh pemerintah. Ya, kita semua yakin bagaimana dengan keadaan ekonomi yang saat ini. Terlebih ini mendekati Lebaran, ya, bagi seorang Muslim, ya, tentu ini sesuatu yang sangat diharapkan. Ya, setidaknya kita ada empati di sana. Dan juga ini menjadi evaluasi untuk kita bersama, gitu kan. Dan apakah juga kemudian SOP yang disampaikan oleh Bandara Soekarno-Hatta ini sudah diterapkan untuk semuanya, ya, atau jangan-jangan ini hanya untuk Habib Bahar bin Smith, ya. Kita harapkan makna keadilan itu hadir di sini, ya. Dan ya, kita berharap semoga segera ada pertemuan, ada mediasi, ya, ada mediasi dalam perselisihan bipartit, tripartit, ya. Kalau kemudian ini tidak berhasil, ya bisa kemudian diajukan gugatan di pengadilan perselisihan hubungan industrial, ya, di pengadilan negeri setempatnya. Dan semoga ini memberikan manfaat bagi kita, dan harapan kita bahwa di saat-saat seperti ini, ekonomi yang ya tidak sedang juga baik-baik saja, ya kita juga harus memperhatikan semuanya. Jangan kemudian kita mudah, ya, untuk, ya, bagi juga seruan bagi para pengusaha, jangan kemudian mudah untuk memphk seorang. Karena mereka bukan hanya diri mereka, tetapi di belakang mereka ada anak-anak, ada istrinya, ada masa depannya. Ya, jangan dengan dalil maupun alasan-alasan kemudian dilakukan pembenaran untuk melakukan
pemecatan. Sementara tahapan-tahapan itu tidak dilalui, ya. Dan kita masyarakat timur, ya, kita yang sangat menjunjung akhlak, kita yang sangat hormat terhadap ulama, ya, kita yang sangat hormat terhadap orang yang lebih tua, ya, sehingga apa yang dilakukan oleh ketiganya itu sesuatu yang sangat wajar, melakukan pengawalan, kemudian mencium tangan Habib Bahar bin Smith. Persoalan bahwa kemudian terhadap ketiga ini, ya, dinyatakan melanggar SOP, ya, tentu tidak kemudian lantas di PHK begitu saja, ya. Ini menjadi presiden yang kurang baik, ya. Kalau kemudian setiap ada anggaplah kesalahan kemudian dilakukan pemecatan, ya. Itu saja, dan semoga ini memberikan pencerahan bagi kita, ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk umat.